warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo teman-teman semua. Gimana kabarnya minggu ini? Pastinya saya selalu berharap teman-teman dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah. Ya nggak sih teman-teman? Karena kalau teman-teman sehat gitu ya, itu teman-teman akan enak banget deh ngerjain apapun gitu ya. Teman-teman bakalan enak banget ngerjain apapun. Dan pastinya kalau teman-teman sehat, teman-teman bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang ada di Indigos dan bisa menyelesaikan semua perkuliahan di minggu ini apapun mata kuliahnya. Itu penting banget teman-teman ya. Oke, teman-teman, di perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia ini kita ada di minggu yang ke-12. Nih, teman-teman. Wih, sebentar lagi nih, teman-teman. Kita ada di minggu ke-12, itu berarti berapa kali lagi, teman-teman, pertemuannya? Kita paling tidak pertemuannya itu kurang lebih cuma punya 2 atau 3 kali pertemuan lagi ya maksimalnya gitu kan untuk Zoom meeting dan juga via Indigos ini. Dan teman-teman, kita ada di modul yang ke-11. Tentunya sama seperti modul-modul sebelumnya, kita punya 2 topik. Ya, kita punya 2 topik teman-teman. Nah, kalau mau remind lagi ke belakang, minggu lalu kita membahas yang namanya kerangka karangan ya. Dan ternyata kerangka karangan itu sangat-sangat diperlukan sekali ya teman-teman ya. Saya kayak important things gitu ya. Dibutuhkan sekali nih apalagi sama penulis. Buat penulis ini penting banget karena kerangka karangan itu ternyata memudahkan sekali untuk penulis gitu ya. Efisien secara waktu, menulisnya pun jadi lebih fokus gitu ya, jadi lebih terarah mau kemana dan mau kemana ini sangat dibantu sekali teman-teman ternyata dengan si kerangka karangan. Nah, kemudian kalau di topik yang ini lumayan jauh teman-teman nih jaraknya, lumayan jauh nih teman-teman jaraknya sama si kerangka karangan. Karena topik satu ini di modul ke-11 ini kita membahasnya di luar kerangka karangan, tapi teman-teman ini akan mensupport. Jadi ini adalah poin-poin kecil gitu ya, poin-poin kecil yang mensupport ketika teman-teman akan membuat karya ilmiah gitu ya. Kita ini akan mensupport banget nih teman-teman ketika teman-teman akan membuat karya ilmiah. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang ringkasan. Apa teman-teman sebenarnya ringkasan itu? Ayo, siapa yang tahu apa sih ringkasan itu sebenarnya? Atau teman-teman kenalnya rangkuman? Siapa yang kenalnya rangkuman? Ya, teman-teman, ringkasan dan rangkuman itu sebenarnya 11-12 kok, sama dan punya pengertian yang sama aja gitu ya. Cuma hanya diksinya aja yang berbeda. Terus apa sih Miss sebenarnya nih? Menyajikan kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek. Jadi, ringkasan rangkuman itu kita mengulang kembali penjelasan yang panjang kita bikin simple nih. Jadi lebih pendek, jadi lebih ringkas. Jadi semisal kita membaca sebuah artikel. Si artikel ini teman-teman isinya adalah 4 paragraf. Nah, terus kita ringkas, kita rangkum menjadi cuma 1 paragraf aja. Ya, itu teman-teman. Jadi kita menuliskan kembali, menyajikan kembali tulisan panjang, meringkas tulisan yang panjang itu jadi pendek, teman-teman. Ya, nah terus bagaimana sih gitu kan? Bagaimana caranya supaya ringkasan itu dibilang sebuah ringkasan yang baik. Jadi teman-teman, kalau di dalam sebuah artikel, di dalam sebuah wacana itu banyak loh teman-teman digunakan gaya bahasa supaya misalnya terlihat tulisannya itu lebih bagus dari tulisan yang lain. Nah, untuk mengindahkan sebuah wacana, sebuah artikel, teman-teman itu biasanya penulis menggunakan yang namanya gaya bahasa. Nah, kalau di dalam ringkasan yang teman-teman buat lagi setelah teman-teman membaca sebuah artikel, ini malah si gaya
bahasanya itu dihilangkan. Kenapa sih gaya bahasanya itu dihilangkan? Karena teman-teman ketika teman-teman membuat sebuah ringkasan, membuat sebuah rangkuman gitu ya dari sebuah artikel, ini si rangkuman ini, si ringkasan ini harus teman-teman banget, bukan penulis. Jadi kayak oh ini ringkasannya yang buat nih si Andi nih gitu. Oh ini yang ngebuat tuh si Rudi nih. Ini jadi penghilangan gaya bahasa ini membuat ringkasan ini berbeda dengan ringkasan aslinya. Jadi nggak copy paste banget gitu, teman-teman. Makanya kenapa gaya bahasanya itu dihilangkan. Sorry sebentar. Ya, kenapa gaya bahasanya itu dihilangkan? Itu sih, teman-teman. Apa namanya? Sorry tadi ada ini sebentar. Nah, terus bagaimana sih ciri-ciri ringkasan itu sendiri? Nah, ini ciri-ciri ringkasan itu penulis. Nah, ini. Nah, walaupun bahasanya dihilangkan, tapi pikiran dan cara pandangnya penulis ini harus ada banget. Jadi kita membuat rangkuman itu emang based on si artikel itu gitu ya. Kita membuat berdasarkan apa yang diutarakan sama penulis, tapi dari segi pikiran dan cara pandangnya. Tapi kalau gaya bahasanya boleh dihilangkan. Nah, kemudian penulis haruslah netral, dalam arti tidak memasukkan ide pikirannya maupun opininya dalam ringkasan. Jadi di dalam sebuah ringkasan ataupun rangkuman, teman-teman dilarang keras untuk mengutarakan pendapatnya teman-teman. Jadi semuanya based on si penulis asal, cuma gaya bahasanya aja nih yang kita ganti-ganti gitu ya. Nah, terus ini haruslah mewakili gaya asli penulisnya, bukan gaya peringkas gitu ya. Jadi itu kalau secara bahasa gaya bahasanya ini dihilangkan gitu ya. Tapi itu tetap harus mewakilkan penulis. Jadi tidak copy paste gitu ya, tapi si penulis tidak copy paste, tetap ada stylenya teman-teman, tapi gitu ya, stylenya teman-teman itu tidak dominan gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan dari 100%, stylenya teman-teman misalnya 10 gitu loh, karena itu harus mewakili gaya si penulis asal. Itu teman-teman ya. Nah, terus gitu ya, kenapa gitu ya, mungkin teman-teman bertanya, kenapa di dalam karya ilmiah itu dibutuhkan sebuah ringkasan? Karena teman-teman dalam menulis karya ilmiah, kita kan banyak sumber nih teman-teman, banyak sumber yang kita pakai. Nah, sumber-sumber itu gitu ya, kita tuliskan lagi di karya ilmiah kita itu, kan nggak semuanya kita masukin, kan kita hanya memilah dan memilih mana bagian yang terpenting. Nah, makanya itulah kenapa ringkasan itu dibutuhkan teman-teman di dalam sebuah karya ilmiah. Oke, segitu dulu tentang ringkasan. Jadi ringkasan itu teman-teman menuliskan kembali apa yang ada di tulisan yang panjang, teman-teman berusaha menyingkatnya jadi tulisan yang pendek, jadi paragraf yang pendek aja. Oke, teman-teman, selesai videonya, penjelasannya, semoga bermanfaat dan kita ketemu pastinya di video-video berikutnya. Jangan lupa menyelesaikan indigosnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.